Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan satu topik yang penting dan menarik, di mana telah pertama-tama memberkati saya secara pribadi, dan saya tidak mau menikmati berkat ini sendiri. Saya rindu untuk men-share, membagikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau saya diberkati melalui ulasan ini, maka saya yakin dan percaya Roh Kudus bisa pakai untuk memberikan berkat, inspirasi, contoh dan teladan bagi setiap kita dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ulasan ini saya beri judul Tanggapan Hebat Keluarga Almarhum Brigadir Joshua atas permohonan maaf keluarga Barada Eliezer. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum saya lebih jauh untuk memberikan beberapa aplikasi yang sangat praktis dan relevan dengan kehidupan kita masing-masing, ada baiknya mari kita pertama-tama menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan ulasan berikut ini. Shalom Pak Samuel. Halo, Saya atas nama keluarga besar Barada Eliezer yang ada di Manado. Pertama kami memohon maaf atas kejadian yang terjadi saat ini. Kami memohon ampun kepada Tuhan, juga minta maaf kepada keluarga yang ada di Jambi, keluarga Brigadir Joshua, kepada Bapak Samuel dan Ibu yang saat ini sakit. Kami mohon doa juga supaya Ibu Joshua cepat sembuh. Dan kami mohon keikhlasan Bapak dapat memaafkan Barada Eliezer, keponakan kami ini, Pak Samuel. ya terima kasih Pak Royke. Kita selaku manusia, apalagi kita sama-sama menganut agama Nasrani, ada tertulis di Alkitab, boleh dibuka, Lukas pasal 23 ayat 34 tentang Yesus yang disalibkan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sedangkan Yesus mengampuni orang yang menyiksa dia sudah di kayu salib. Kita manusia biasa berkewajiban, apalagi kita pengikut Yesus Kristus, memaafkan sesama manusia. Itulah yang diajarkan di agama kita. Tetapi dalam hal ini, anak kita si Baradae, tentu kita tinggal di negara hukum tetap berjalan. Kami memaafkan. Memang secara manusiawi kita ada hal-hal yang luput dari kontrol kita sendiri. Kami memaafkan apa yang Baradae perbuat. Tentu seperti yang saya utarakan pertama tadi, kita tinggal di negara NKRI, tentunya ada konsekuensi apa perbuatan kita di negara ini. Ada undang-undangnya, tentu hukum terus berjalan. Ya, kami berterima kasih kepada Bapak Samuel dan keluarga yang sudah rela memaafkan keponakan kami Barada Eliezer. Apa yang diperbuatnya mungkin di luar dugaan kami keluarga. Dan pada saat peristiwa itu, Pak Samuel, kami keluarga di Manado seakan tidak percaya. Dan kami keluarga merasa tertekan, gelisah dengan apa yang terjadi di Jakarta ini, Pak. Kami kan dari Manado jauh ke Jakarta. Kami cuma kaget melihat di media-media itu berita penembakan almarhum Brigadir Joshua. Tapi
Kami berterima kasih atas permohonan maaf kami diterima oleh Bapak Samuel dan keluarga. Dan kami tetap berharap juga proses hukum di negara Indonesia pasti tetap berjalan. Ya, kalau kita ada kesempatan, kita juga mewakili keluarga atau ada yang juga keluarga saya suka juga ingin bertemu dengan keluarga Bapak Samuel. Saya juga pernah tahun 2014 ke Jambi. Punya keluarga juga di Jambi. Keluarga saya di Jambi juga kawin sama orang Batak, Kampu Bolon. Juga ipar saya yang ada di Manado, famnya Purba Batak. Kami berharap kalau ada Tuhan berkenan, kami akan juga bisa bertemu dengan keluarga Bapak Samuel yang ada. Tanggapan kami hanya singkat saja, selaku Berada E adalah bawahan, itulah struktur di kepolisian turut perintah atasan. Itulah yang terjadi pada saat itu. Menurut berita di televisi, dia diperintah untuk menembak anak kita, almarhum Joshua. Dalam hal ini tentu Berada E tidak ada niatan untuk menembak, tetapi atas perintah pimpinan, itulah yang terjadi. Kami juga tidak menyangka akan hal ini bisa terjadi. Barada Eliezer bisa menembak temannya, Brigadir Joshua, tapi itulah risiko jabatan. Ya, kami hanya berharap Bapak Samuel, apa yang terjadi sekarang akan menjadi pelajaran pada kami, kepada kita semua di masa-masa akan datang. Tapi kami berterima kasih juga atas permohonan maaf kami, keluarga besar Barada Eliezer yang ada di Manado, mengenai permohonan maaf kami yang sudah diterima oleh Bapak Samuel, ayahanda dari Brigadir Joshua, dan ibu yang saat ini sementara sakit. Dan itulah kami hanya berharap Pak Samuel, tetap kami melihat sekarang hukumnya sementara berproses. Kami hanya melihat saja di televisi apa yang terjadi ke depan Pak Samuel. Saya mengetahui Barada Eliezer ini dari kecil. Dia anak dengar-dengaran pada orang tua. Dia tidak pernah merokok, tidak minuman-minuman keras, dan anak yang rajin membantu orang tuanya. Barada Eliezer ini anak yang aktif di gereja, di pemuda jemaat, di tempatnya tinggal domisili. Dan orang tuanya juga orang gereja. Bapaknya itu sekretaris pria Kombapa di jemaat sana. Ya, jadi kami shock dan kami tidak menyangka terjadi peristiwa ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, itu tadi kita telah menyimak, menyaksikan dan mendengarkan bagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh ayahanda almarhum Brigadir Joshua dan juga pernyataan yang diwakili oleh keluarga besar Barada Eliezer, yaitu paman beliau yang bernama Roike Pudihang. Saya terus terang dengan adanya komunikasi antara kedua bapak yang terkasih ini, terus terang secara pribadi saya merinding Bapak Ibu Saudara. Masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga besar almarhum Brigadir Joshua, baik itu Bapak Samuel Huta Barat, istri beliau, kakaknya, adiknya, bibinya, keluarga besarnya, begitu berat dan begitu besar. Termasuk juga sebenarnya kita sebagai sesama anak bangsa juga turut sedih dan berduka atas peristiwa ini. Tetapi yang sangat manis dan luar biasa, adanya roh kerendahan hati dari masing-masing bapak kedua terkasih ini, di mana keluarga besar dari
Barada Eliezer mewakili keluarga menyampaikan ungkapan permohonan maaf yang tulus, yang sungguh-sungguh kepada keluarga besar almarhum Brigadir Joshua. Dan sangat indah, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Saya tahu kekuatan untuk memaafkan dan mengampuni ini bukan datang dari diri kita manusia yang punya kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Tapi oleh karena Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong yang meneguhkan dan menguatkan Bapak terkasih Samuel Huta Barat bersama keluarga, mengucapkan kami memaafkan, kami mengampuni. Saudara dikasihi Tuhan, kehilangan orang yang sangat dicintai dan dikasihi, apalagi ada istilah orang Batak, anak kokido hamurau diau. Tuhan pakai anak kita itu menjadi salah satu yang membawa sukacita dan semangat bagi kita. Itu sebabnya berjuang. Kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki dalam pengertian lain. Bekerja keras untuk memperjuangkan bagaimana supaya anaknya berhasil. Tetapi ada satu yang misteri rahasia yang kita tidak tahu. Bukan karena sakit, tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak pernah diduga, diprediksi sebelumnya. Saudara kita almarhum Brigadir Joshua telah meninggalkan kita, meninggalkan keluarga, telah mengalami kematian. Tetapi yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ketika tadi paman dari Barada Eliezer, Bapak Royke Pudihang, mewakili keluarga, memohon maaf kepada keluarga besar dari Bapak Samuel Huta Barat. Maka yang sangat manis dan indah luar biasa, Bapak Samuel Huta Barat mengutip salah satu bagian firman Tuhan. Dan langsung itu adalah perkataan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Yang dikutip dari Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara dikasihi Tuhan, siapakah yang dimaksud Yesus dengan mereka di sini? Mereka di sini adalah orang-orang yang telah mencambuknya, mencaci, memakinya, meludakinya, yang telah memaksanya untuk memikul salib sampai ke bukit Golgota, yang mana tangan dan kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, tubuhnya penuh dengan bilur dan luka, lambungnya ditusuk. Tapi Yesus sebelum menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga, mengungkapkan satu kata-kata yang sangat dalam, sangat dahsyat dan luar biasa. Menjadi inspirasi bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Yesus dengan lantang berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang sangat dahsyat dan luar biasa. Sekalipun mungkin orang-orang dunia akan berkata itu kelemahan, silakan Anda punya penilaian demikian. Tapi inilah kekuatan dari kekristenan. Ketika orang lain melakukan kejahatan, maka dibalas dengan kebaikan. Maka tidak salah dan begitu benar Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata bukan hanya Yesus yang melakukan hal seperti ini. Ada pernah sosok dalam sejarah kemanusiaan yang dituliskan dalam Alkitab tentang satu sosok setelah turunnya Roh Kudus. Ada seseorang yang mati martir pertama, tetap teguh mempertahankan imannya, sekalipun dia dilempari dengan batu. Saya akan bacakan untuk kita, saya akan
membagikan ini karena saya sangat diberkati. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60 dikatakan demikian. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, perhatikan baik Bapak Saudara, sedang orang banyak melempari Stefanus. Apa yang dikerjakan? Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Bayangkan orang sedang dilempari dengan batu, sedang dieksekusi Bapak Ibu Saudara, masih sempat-sempatnya mengingat untuk berdoa menyerahkan rohnya kepada Bapa di sorga. Ini luar biasa sekali. Bagaimana dengan saudara dan saya? Di tengah-tengah penderitaan, himpitan, persoalan yang begitu berat dan besar, sakit penyakit, kesesakan, masalah dalam hidup, masihkah Bapak Ibu Saudara bergairah, antusias, semangat untuk berdoa kepada Tuhan? Atau barangkali pergumulan persoalan kita masih ringan, masih sedang, kita sudah langsung putus asa, angkat tangan, kalah dan menyerah. Tapi Stefanus sedang dilempari dengan batu oleh orang banyak. Dia masih ingat-ingatnya berdoa, ya Bapa, terimalah rohku, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60, ini membuat saya merinding Bapak Ibu Saudara. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring. Perhatikan, dia masih punya kekuatan, masih punya power untuk bersuara nyaring. Apa itu? Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Doa yang mirip dengan apa yang disampaikan oleh Yesus ketika di kayu salib. Yesus berkata apa tadi? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini Stefanus berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bayangkan betapa kerasnya, betapa kejamnya perlakuan orang banyak yang melempari dia. Saya yakin pasti ada yang berdarah Bapak Ibu Saudara. Ada yang luka, sakit, berat, besar, sulit, sukar. Masalah yang dihadapi. Tapi dia masih punya kesempatan. Pertama, menyerahkan rohnya kepada Yesus. Yang kedua, dia masih sempat berdoa, janganlah tanggungkan kesalahan ini. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wow, luar biasa. Mari kita coba jujur pada saat ini. Ketika saudara disinggung orang lain, atau orang lain membuat Bapak Ibu Saudara tersinggung, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Apakah langsung membalasnya dengan mencaci maki? Apa engkau? Lo belum kenal siapa gue? Gue punya kenalan. Wah, langsung Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih tahu. Saya mau mengingatkan kita, masih banyak sifat watak karakter dalam diri kita yang masih perlu dipulihkan, diubahkan, disempurnakan lewat penyerahan kita kepada Tuhan dan lewat kerinduan kita yang mendalam untuk terus menaati firman Tuhan. Karena saat kita menaati firman, sifat watak karakter kita makin disucikan, makin dimurnikan, makin diubahkan, makin disempurnakan sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita coba merenungkan hal ini. Kenapa saya perlu mengangkat ini kepada kita? Ini realita, ini kenyataan. Bagaimana Bapak terkasih Samuel Huta Barat, Ibu terkasih sampai saat ini pun mudah-mudahan sudah sembuh. Kita doakan. Begitu berat dan besarnya tekanan itu karena kehilangan anak yang sangat dicintai, dikasihinya.
9 bulan dikandung, disusui, dirawat, diperjuangkan. Mereka bukan orang kaya. Mereka orang sederhana, tapi mereka berjuang. Setelah sudah mulai melihat hasilnya, ternyata seperti bunga yang mau mekar, tiba-tiba layu dan jatuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi Bapak terkasih tadi, Bapak Samuel Huta Barat, sekalipun latar belakangnya atau alasannya, argumentasinya, apa yang menjadi dorongan, alasan yang mendorong saudara kita Barada Eliezer untuk melakukan itu, apakah karena perintah atasan dan lain sebagainya. Tapi yang sangat luar biasa, tanpa menimbang melihat salah benarnya, tapi keluarga besar Barada Eliezer mewakili pamannya menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar dari almarhum Brigadir Joshua, diwakili oleh Bapak terkasih Samuel Huta Barat. Terjadi ikatan yang sangat luar biasa. Bahkan sampai paman dari Barada Eliezer, Bapak Royke Pudihang berkata, kalau sekiranya Tuhan berkenan, dan kalau sekiranya Bapak Samuel Huta Barat dan keluarga berkenan, kami mau berkunjung ke Jambi. Wow, luar biasa, gak ada dendam, gak ada kerpait, gak ada kebencian. Tapi lewat peristiwa ini mau menjalin kekeluargaan. Sekalipun mungkin tidak sama marganya, sukunya, tapi memang disatukan sebagai satu tubuh Kristus. Satu merasa sakit, maka semua tubuh itu sakit. Seperti saudara dan saya. Punggung kita yang gatal, tapi tangan kita langsung cepat refleks bereaksi untuk menggaruk punggung kita. Itulah digambarkan Rasul Paulus, satu tubuh banyak anggota. Kalau ada satu yang merasakan kesedihan, duka, beban berat, maka yang lain turut merasakan. Bahkan yang sangat luar biasa, lewat peristiwa matinya Brigadir Joshua ini, berbagai kalangan dari suku, ras, golongan, agama memberikan perhatian, support, dan dukungan. Doa-doa naik kepada Tuhan. Ada unity, ada kekompakan, kesehatian. Ya, sekalipun memang ada juga kadrun. Ada juga yang memang punya pikiran yang picik, kerdil, dangkal, dan miskin. Ya, memang begitu. Yesus pun memilih 12 muridnya. Ada juga satu Yudas Iskariot. Tidak usah kita kaget dengan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi sangat luar biasa. Inilah kekristenan. Bukan menyimpan kemarahan, menyimpan dendam, akar pahit, kebencian. Bukan menyimpan sakit hati. Tetapi mengampuni, memaafkan orang yang datang memohon maaf. Dan saya kasih tahu, tadi Bapak Samuel Huta Barat berkata, Yesus yang suci, agung, dan mulia itu, dia rela mendoakan orang-orang yang telah berlaku jahat kepadanya. Apalagi kita sesama orang berdosa. Siapa kita yang sudah merasa paling kudus, paling suci, paling mulia, paling benar, paling tidak ada salah? Kita masih banyak kekurangan, kelemahan. Dengan menyadari kekurangan kelemahan kita, dengan menyadari keterbatasan kita, dengan menyadari keberdosaan kita, maka dengan hal itulah kita disadarkan dan diingatkan. Tuhan Bapa di sorga, melalui Yesus Kristus rela mati di kayu salib, demi menebus kita, mengampuni kita, mendamaikan kita, membenarkan kita, memulihkan kita, memindahkan status kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Itu Allah Bapa di dalam Kristus Yesus melakukannya kepada kita. Dia yang tidak berdosa rela datang ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan nista demi saudara dan saya. Dia rela mengampuni kita yang berdosa, padahal dia tidak berdosa. Apalagi kita sesama orang berdosa. Marilah kita menerapkan, mempraktekkan firman. Dulu waktu saya masih sekolah, ada ungkapan yang mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kemauan, di situ akan ada kemampuan untuk kita melepaskan pengorbanan dan pengampunan, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang bergabung saat ini, antara suami dengan istri masih gontok-gontokan, marah-marahan, dendam-dendaman, diam-diaman, saling makan hati satu dengan yang lain? Saya mau kasih tahu firman Tuhan berkata,
Jangan biarkan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya mari kita tuntaskan, mari kita selesaikan. Mari dengan rendah hati berlomba-lomba untuk saling mengampuni, saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Jangan pertahankan ego. Jangan buat pertimbangan kilo-kiloan. Suamiku 5 kilo kesalahannya, aku 3 kilo, maka dia yang harus duluan minta maaf. No. Saya sering mengatakan, siapa yang duluan minta maaf? Yang duluan minta maaf adalah siapa yang merasa lebih dewasa rohaninya. Kalau dua-duanya ngotot-ngototan, saudara kita Jawa berkata, sing waras ngalah. Tahu maksudnya sing waras ngalah? Kalau tidak ada yang mengalah, berarti dua-duanya tidak waras. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara yang bergabung saat ini masih waras dong. Iya toh, masih waras. Mari kita saling menyayangi, saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, rela memaafkan, rela berkorban satu dengan yang lain. Karena dengan demikian, dengan kita melakukan, mempraktekkan firman Tuhan, kita akan dibawa untuk terus dinaikkan kerohanian kita, sehingga semakin berubah, bertumbuh, makin dewasa, makin jadi serupa seperti Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada firman Tuhan lain berkata begini. Efesus 4 ayat 32. Dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Hendaklah kita saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dasar kita mengampuni Bapak Ibu Saudara. Karena Allah di dalam Kristus Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Makanya saya sangat suka dengan lagu. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Mari saudaraku. Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kita. Telah mengasihi kita. Marilah dengan kekuatan kasih dari Tuhan, kasih agape, kasih ilahi, kasih yang terbesar, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang rela berkorban, kasih yang rela mengampuni, realisasikan dalam hidup kita masing-masing. Dan jangan lupa, gereja-gereja tertentu seperti gereja di bawah penggembalaan saya, kami memasukkan di tata ibadah satu bagian dari doa, yaitu doa Bapa kami. Setelah selesai doa syafaat, di gereja tempat saya menggembalakan, bagi Bapak Ibu Saudara yang sering bergabung hari Minggunya, kami selalu tutup doa syafaat dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terus, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolong jangan buru-buru mengucapkannya, jelas, eksplisit, terang benderang dong mengucapkannya. Jangan seperti kaset zaman dulu yang telingsut. Ampunilah kami bersalah kepada kami, amin. Jangan dong, jelas. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebelum kita sebenarnya, pertama, setelah kita diampuni oleh Tuhan, tapi progres perjalanan berikutnya, setelah kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka ada tuntutan perintah Tuhan. Syarat kita diampuni adalah dengan kita mengampuni sesama kita. Itu sebabnya Matius 6 ayat 14 sampai 15 memberikan penegasan kesimpulan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi
jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Perhatikan, ayat ini eksplisit, jelas, terang benderang. Jika kita rindu supaya kita diampuni Bapa, dipulihkan Bapa, dimaafkan Bapa, maka kita juga punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk kita mengampuni seorang terhadap yang lain. Muncul pertanyaan, berapa kali kita harus mengampuni? Murid-murid Yesus pernah bertanya demikian kepada Yesus. Yesus pun menjawab. Ketika murid-murid berkata, apakah 7 kali 7 kali? Oh tidak. Bukan 7 kali 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Artinya, pengampunan yang kita berikan tidak terbatas. Dan kita mampu melakukan itu karena kasih dari Allah yang telah mengampuni kita, memulihkan kita, mendamaikan kita dengan Bapa. Dengan kasih agape itulah kita dimampukan untuk belajar mempraktikkan kasih kepada sesama kita. Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini. Mari kita belajar untuk saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni. Itulah pesan yang paling menyentuh di hati saya. Ketika Bapak Samuel Huta Barat, ayahanda almarhum Brigadir Joshua, sebelum berkata aku memaafkan, beliau mengutip bagian firman Tuhan dulu dari Lukas pasal 23 ayat 34. Langsung belajar dari teladan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau ada agama di luar sana atau keyakinan, kepercayaan di luar sana mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot, saya kasih tahu dari sifat watak karakter Yudas Iskariot, mustahil Yudas Iskariot berkata di salib, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu hanya bisa keluar dari mulut Sang Maha Suci, Maha Agung, Maha Mulia, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus, menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya ulasan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Sebelum selesai, saya rindu kembali memperdengarkan, mempertunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sahut menyahut dalam komunikasi antara Paman Barada Eliezer, yaitu Bapak Roy K. Pudihang, dan juga ayahanda almarhum Brigadir Yosua, yaitu Bapak Samuel Huta Barat. Dan ini menjadi penutup pertemuan kita. Mari kita saksikan sekali lagi. Barangkali ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tadi telat bergabung supaya disaksikan bersama kembali. Shalom Pak Samuel. Halo. Saya atas nama keluarga besar Barada Eliezer yang ada di Manado, pertama kami memohon maaf atas kejadian yang terjadi saat ini. Kami memohon ampun kepada Tuhan, juga minta maaf kepada keluarga yang ada di Jambi, keluarga Brigadir Joshua, kepada Bapak Samuel dan Ibu yang saat ini sakit. Kami mohon doa juga supaya Ibu Joshua cepat sembuh. Dan kami mohon keikhlasan Bapak dapat memaafkan Barada Eliezer, keponakan kami ini, Pak Samuel. Ya, terima kasih Pak Royke. Kita selaku manusia, apalagi kita sama-sama menganut agama Nasrani, ada tertulis di Alkitab, boleh dibuka, Lukas pasal 23 ayat 34 tentang Yesus yang disalibkan. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sedangkan Yesus mengampuni orang yang menyiksa dia sudah di kayu salib. Kita manusia biasa berkewajiban, apalagi kita pengikut Yesus Kristus, memaafkan sesama manusia. Itulah yang diajarkan di agama kita. Tetapi dalam hal ini,
anak kita si Beradae, tentu kita tinggal di negara hukum, hukum tetap berjalan. Kami memaafkan. Memang secara manusiawi kita ada hal-hal yang luput dari kontrol kita sendiri. Kami memaafkan apa yang Beradae terbuat. Tentu seperti yang saya utarakan pertama tadi, kita tinggal di negara NKRI, tentunya ada konsekuensi apa perbuatan kita di negara ini. Ada undang-undangnya, tentu hukum terus berjalan. Ya, kami berterima kasih kepada Bapak Samuel dan keluarga yang sudah sudi rela memaafkan keponakan kami Baradae Eliezer apa yang diperbuatnya mungkin di luar dugaan kami keluarga. Dan pada saat peristiwa itu Pak Samuel, kami keluarga di Manado seakan tidak percaya dan kami keluarga merasa tertekan gelisah dengan apa yang terjadi di Jakarta ini, Pak. Kami kan dari Manado jauh ke Jakarta. Kami cuma kaget melihat di media-media itu berita penembakan almarhum Brigadir Yosua. Tapi kami berterima kasih atas permohonan maaf kami diterima oleh Bapak Samuel dan keluarga. Dan kami tetap berharap juga proses hukum di negara Indonesia pasti tetap berjalan. Ya, kalau kita ada kesempatan, kita juga mewakili keluarga atau ada yang juga keluarga saya suka juga ingin bertemu dengan keluarga Bapak Samuel. Saya juga pernah tahun 2014 ke Jambi. Punya keluarga juga di Jambi. Keluarga saya di Jambi juga kawin sama orang Batak, Tampu Bolon. Juga ipar saya yang ada di Manado, famnya Purba Batak. Kami berharap kalau ada Tuhan berkenan, kami akan juga bisa bertemu dengan keluarga Bapak Samuel yang ada. Tanggapan kami hanya singkat saja, selaku Beradae adalah bawahan, itulah struktur di kepolisian, turut perintah atasan. Itulah yang terjadi pada saat itu. Menurut berita di televisi, dia diperintah untuk menembak anak kita, almarhum Yosua. Dalam hal ini tentu Beradae tidak ada niatan untuk menembak, tetapi atas perintah pimpinan, itulah yang terjadi. Kami juga tidak menyangka akan hal ini bisa terjadi. Baradae Eliezer bisa menembak temannya, Brigadir Yosua, tapi itulah risiko jabatan. Ya, kami hanya berharap Bapak Samuel, apa yang terjadi sekarang akan menjadi pelajaran pada kami, kepada kita semua di masa-masa akan datang. Tapi kami berterima kasih juga atas permohonan maaf kami, keluarga besar Baradae Eliezer yang ada di Manado, mengenai permohonan maaf kami yang sudah diterima oleh Bapak Samuel, ayahanda dari Brigadir Yosua, dan ibu yang saat ini sementara sakit. Dan itulah kami hanya berharap Pak Samuel, tetap kami melihat sekarang hukumnya sementara berproses. Kami hanya melihat saja di televisi apa yang terjadi ke depan, Pak Samuel. Saya mengetahui Baradae Eliezer ini dari kecil. Dia anak dengar-dengaran pada orang tua. Dia tidak pernah merokok, tidak minuman-minuman keras, dan anak yang rajin membantu orang tuanya. Baradae Eliezer ini anak yang aktif di gereja, di pemuda jemaat, di tempatnya tinggal domisili. Dan orang tuanya juga orang gereja. Bapaknya itu sekretaris pria Kombapa di jemaat sana. Ya, jadi kami shock dan kami tidak menyangka terjadi peristiwa ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, sekian pemaparan saya dan juga video yang sudah saya tunjukkan kiranya dapat memberi inspirasi dan dorongan kepada setiap kita
Kalaulah ada sampai saat ini di antara kita yang masih menyimpan dendam, akar pahit, kemarahan, kebencian, sakit hati kepada sesama kita, terlebih kepada orang-orang terdekat kita, secara khusus kepada pasangan suami dan istri. Biarlah melalui apa yang saya suguhkan ini dapat mendorong, menyadarkan, menempelak bila penting, mengingatkan kita supaya kita boleh saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni. Sekalipun secara akal pikiran manusia begitu berat dan besar akan apa yang telah diperlakukan oleh orang lain kepada kita. Tapi itulah kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara dan saya setia untuk melakukan firman Tuhan, yang kelihatan mustahil, kelihatan sukar, kelihatan sulit, tapi ketika kita berhasil melakukannya, sebenarnya di sanalah kita makin dibawa, bertumbuh, makin dewasa dalam Tuhan. Oke, sekian dulu kebersamaan kita. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati bagi Bapak Ibu Saudara yang telah berkenan bergabung. Salam untuk keluarga. Dadah.